Kisah hidup Raja Airlangga. Dunia pada tahun 990 menyaksikan kelahiran Airlangga, putra Raja Udayana dari Kerajaan Bedahulu dan Mahendradatta yang merupakan putri Wangsa Isyana dari Kerajaan Medan. Pada masa itu, Medan menguasai wilayah yang meluas hingga menaklukkan Bali, mendirikan koloni di Kalimantan Barat, dan bahkan menyerang Sriwijaya. Airlangga bersama dua adiknya, Marakata Pangkaja dan anak Wungsu, mewarisi keturunan besar Empu Sidok, yang memindahkan pusat kekuasaan Kerajaan Medan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Tercatat dalam Prasasti Pucangan pada tahun 938 Saka 1016 Masehi. Peristiwa dramatis terjadi saat Airlangga menikahi putri pamannya, Dharmawangsa Teguh. Ibu kota kerajaan Wiwatan diserbu oleh Raja Wurawari, sekutu kerajaan Sriwijaya. Serangan tersebut membuat Airlangga dan putri Dharmawangsa harus bersembunyi di hutan pegunungan Wonogiri dengan bantuan Empu Narottama. Petilasan Airlangga saat pelarian dapat ditemui di Sendang Made, Kudu, Jombang, Jawa Timur. Setelah 3 tahun bertapa, pada tahun 1019, Airlangga didatangi utusan rakyat dan senopati setia yang meminta dia membangkitkan kembali kejayaan Medan. Dengan dukungan dari para pendeta Hindu, Buddha, dan Mahabrahmana, Airlangga memulai pembangunan kembali kerajaan yang hancur dengan mendirikan ibu kota baru, Watan Mas di lereng Gunung Penanggungan, menggantikan kota Wiwatan yang rusak parah. Saat Airlangga naik tahta, wilayah kerajaannya terbatas hanya mencakup Mojokerto, Sidoarjo, dan Pasuruan karena banyak daerah bawahan yang melepaskan diri setelah kematian Dharmawangsa Teguh. Tahun 1025 menjadi titik balik ketika Airlangga berhasil mengalahkan Kedatuan Sriwijaya di Sumatera, memberinya kesempatan untuk mempersiapkan penaklukan Pulau Jawa. Antara tahun 1029 hingga 1037, Airlangga melancarkan serangkaian penaklukan terhadap musuh-musuhnya. Prasasti Pucangan 1041 Masehi mencatat serangan tersebut, termasuk pengatasiannya terhadap Ratu Dyah Tulodong dari Lodoyong yang berhasil menghancurkan Istana Watan Mas. Airlangga melarikan diri dan mendirikan ibu kota baru, Kahuripan, di Sidoarjo. Kerajaan Kahuripan yang dipimpin Airlangga meliputi wilayah luas dari Pasuruan hingga Madiun di Jawa Timur. Dengan gelar resmi, Airlangga memfokuskan pemerintahannya pada pembangunan dan kesejahteraan rakyat, termasuk mendukung perkembangan seni sastra seperti Arjuna Wiwaha, karya M.P. Ukanwa. Pemerintahannya mencakup perbaikan di 4 sektor kehidupan bernegara, politik, ekonomi, agama, dan masyarakat. Masa akhir hayat. Pada tahun 1042, Airlangga memindahkan ibu kota ke Daha di wilayah Panjalu dan membagi wilayah kerajaannya menjadi 2. Keputusan ini dipengaruhi oleh cinta Airlangga kepada 2 putranya, Sri Samarwijaya di Panjalu dan Mapanji Garasakan di Janggala. Airlangga kemudian turun tahta dan menjalani kehidupan sebagai seorang pendeta. Meskipun mundur dari kekuasaan, Prasasti Pasar Legi, 1043, mencatat bahwa baik Airlangga maupun putri mahkotanya, Sandramawijaya Tunggadewi, masih aktif menjalankan pemerintahan dengan gelar kependetaan Resi Aji. Cerita rakyat menyebut bahwa Sandramawijaya Tunggadewi mundur dari tahta dan menjadi seorang pertapa bernama Dewi Kilisuci. Meskipun meninggalkan tahta, Airlangga masih memegang kekuasaan tertinggi. Pada Prasasti Sumengka, 1059, peninggalan kerajaan Janggala menyebutkan bahwa Resi Aji Padukampungku, diyakini sebagai Airlangga, dimakamkan di petirtaan belahan di lereng Gunung Penanggungan.